Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Antara langit dan bumi. Gong Yuxun dan Mo Tianyin sedang dalam perjalanan. Sebelumnya, mereka telah menghubungi orang-orang dari Sekte Taiyi, dan mengetahui bahwa tiga kubu Sekte Taiyi, Wanjian Xianzong, dan Bixiao Xiangong telah membentuk aliansi, dan sekarang mereka semua berkumpul di Panshenling. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk bergabung dengan tiga kubu tersebut. Hati-hati untuk mengarungi kapal selama 10.000 tahun, tapi kita semua cukup berhati-hati dan berhati-hati, tidak pernah berpikir bahwa kita masih jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh Shenmu. Di tengah jalan, Gong Yuxun sedang dalam suasana hati yang rendah dan mengeluarkan suara pahit. Pada titik ini, mereka telah sepenuhnya memahami bahwa kabut hitam ini adalah jebakan yang telah disiapkan Shenmu untuk mereka. Untuk menangkap mereka semua. Pada hari-hari sebelumnya, Raja-Raja Abadi dari Sekte Shenhuo, Sekte Wanling, Qianyuan Jianzai, Changsuan Daomen dan pasukan abadi lainnya semuanya binasa satu demi satu di bawah tangan Shenmu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana dia melakukannya. Bo Yu bergumam dan tampak serius. Semua ini membuatnya merasa sangat buruk dan menyadari keseriusan situasinya. Mo Tianyin berkata dengan sungguh-sungguh Zhang Qiandu dari Sekte Taiyi pernah mengirim surat yang mengatakan bahwa Shenmu ini diduga dapat mendorong makhluk aneh dalam kabut hitam untuk melayaninya, dan justru karena inilah dia bisa menjadi ke segala arah. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Dalam pengejaran ini, karena Shenmu menganggap kabut hitam sebagai medan perang yang telah ditentukan sebelumnya, dia harus mengetahui situasi kabut hitam dengan baik. Bo Yuxun berkata, dengan kata lain, tempat ini seperti wilayahnya, menempati waktu dan tempat, dan tidak mengherankan jika dia dapat mendorong makhluk aneh itu untuk melakukan sesuatu. Setelah jeda, dia menghela nafas dan berkata, sekarang juga aku benar-benar menyadari bahwa kita mungkin memiliki keuntungan dalam hal kultivasi. Jauh lebih rendah dari Shenmu, Raja Abadi. Rasa frustrasi yang tak terlukiskan muncul di hati Gong Yuxun. Di dunia abadi saat ini, orang-orang di Taijing tidak dapat melarikan diri dari para dewa dan bencana. Raja-raja abadi ini adalah eksistensi tertinggi di dunia, menghalangi dunia dan menghadap ke 8 hutan belantara. Tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa hanya dalam beberapa hari, lebih dari 20 raja abadi telah mati secara tragis di tangan raja abadi. Terlalu menakutkan. Gong Yuxun bahkan tidak bisa membayangkan jika dia mematahkan kepalanya, bagaimana bisa ada peri seperti itu di dunia ini, melihat masa lalu dan sekarang, Anda tidak dapat menemukan yang kedua. Jangan terlalu khawatir, selama kamu mencapai Panshenling dan bergabung dengan kam lain, akan ada cara untuk membalikkan keadaan. Mo Tianyin berkata dengan sungguh-sungguh. Baru saja mengatakan ini. Ledakan. Tiba-tiba, dunia bergetar, gunung dan sungai bergemerisik. Dia terbungkus rantai hitam setebal gunung, dan matanya seperti danau merah besar. Satu langkah ke bawah, bumi akan diinjak-injak menjadi jurang yang sangat besar. Dan keganasan yang terpancar dari tubuhnya membuat kehampaan tempat dia lewat hancur berkeping-keping. Gong Yuxun dan Mo Tianyin sama-sama ngeri, makhluk menakutkan macam apa ini? Hanya dengan melihatnya dari kejauhan membuat mereka merasa tertindas, hampir mencekik. Gong Yuxun dan Mo Tianyin saling memandang, dan tanpa sadar berencana untuk melarikan diri. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar. Jangan gugup, kali ini aku di sini, hanya ingin mengobrol denganmu. Di pundaknya, sesosok melayang turun dan berjalan menuju sisi ini. Shenmu. Bo Yuxun tercengang, seolah menghadapi musuh. Mo Tianyin juga tiba-tiba berubah warna. Satu Shenmu sudah membuat mereka merasa sangat sulit, dan ditambah dengan makhluk menakutkan seperti dewa dan setan, Mo Tianyin tidak bisa menahan rasa dingin di tangan dan kakinya, dan dia merasa seperti bencana sudah dekat. Apa yang ingin Anda bicarakan? Bo Yuxun menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Di kejauhan, Su Yi melayang ke tanah, mengeluarkan kursi rotan dan duduk, lalu berkata, kamu juga bisa mencari tempat duduk dulu. Bo Yuxian. Dia melirik Mo Tianyin, yang terakhir berkata langsung, Shenmu, kamu harus tahu bahwa dalam pengejaran terhadapmu ini,
kami berdua tidak pernah menembak, bahkan jika sekarang, kami tidak punya rencana untuk melawanmu. Setelah jeda, dia berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi jika kamu harus melakukannya, kami tidak takut, dan kami akan menemanimu sampai akhir. Su Yi meliriknya dan berkata, mulai sekarang, sebaiknya kamu diam, aku akan mengobrol dengannya dulu. Berbicara, dia menatap Gong Yuxun. Wajah Mo Tianyin jelek, tapi dia akhirnya menahan diri. Gong Yuxun mengerutkan kening, apakah kamu yakin hanya ingin mengobrol? Su Yi mengangguk dan berkata, selama kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku tidak akan mempersulitmu hari ini. Bo Yuxun terdiam sesaat, lalu mengangguk. Saya pernah bertemu Gong Nanfeng, dan saya bertanya kepadanya mengapa klan Gong Shen Wuxian memilih untuk mengandalkan sekte Taiking. Su Yi berkata terus terang, tapi jawabannya membuatku tidak puas, atau dia sendiri tidak tahu alasannya. Sekarang, aku ingin kamu memberitahuku ini. Gong Yuxun tertegun untuk beberapa saat, tapi dia tidak menyangka Su Yi akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Di zaman Xianyun, klan Gong Gunung Shenwu mengalami bencana dan diselamatkan oleh agama Taiking saya. Sejak itu, klan Gong telah menyerah kepada Taiking saya. Ajari bawahan Anda, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di dunia. Mo Tianyin berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang ingin ditanyakan? Su Yi berkata dengan ringan, jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku berjanji, kamu akan mati dengan jelek. Mo Tianyin cemberut dan wajahnya berubah. Di kejauhan, sosok dewa dan iblis setinggi 10.000 kaki memandang ke atas dengan sepasang mata seperti danau berwarna darah. Mo Tianyin terkejut dan terdiam beberapa saat. Gong Yuxun menstabilkan pikirannya dan dengan tenang berkata, kebenarannya persis seperti yang dikatakan Tetua Mo, di era Xianyun, sekte Taiking pernah membantu klan saya, yang mencegah klan saya dihancurkan. Sejak itu, nenek moyang keluarga kami memiliki menyerah kepada sekte Taiking untuk membalas kebaikan mereka. Su Yi berkata, tapi bagaimana saya mendengar bahwa di zaman kejatuhan abadi, sekte Taiking mencoba menaklukkan klan Gong, tetapi klan Gong melawan dengan keras. Pada akhirnya, tentara Taiking menguasai kerajaan, mengepung klan Gong dalam satu gerakan, membunuh darah ke sungai dan meninggalkan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Selama pembantaian brutal dan berdarah ini, satu-satunya anggota klan Gong yang tersisa akhirnya tidak dapat mendukungnya dan memilih untuk menyerah kepada sekte Taiking. Sejak itu, klan Gong Shen Wuxian telah menjadi kekuatan terafiliasi dari sekte Taiking, hingga sekarang. Wajah Mo Tianyin tiba-tiba berubah, dan dia berdebat, tetapi ketika dia memikirkan peringatan Su Yi sebelumnya, dia akhirnya menahan diri. Dia menatap Gong Yuxian. Melihat Gong Yuxun terdiam sejenak, lalu berkata, hal-hal tahun ini terlalu jauh, saya tidak tahu dengan baik, tetapi saya telah mendengar desas-desus serupa, dan begitu saya telah memeriksa dengan beberapa tetua klan. Su Yi mendengus dan berkata, apa yang dikatakan tetua klanmu? Bo Yuxun berkata mereka bilang, rumor ini salah. Su Yi sedikit mengernyit. Kisah-kisah orang dalam yang dia tahu dipelajari dari Tang Lingqi dari klan Tang kuno, dan klan kuno klan Tang adalah kekuatan raksasa di dunia peri, bagaimana dia bisa berbohong tentang hal-hal seperti itu? Pasti ada misteri lain. Gong Yuxun tiba-tiba bertanya, apa yang kamu tanyakan? Dia sangat bingung, bagaimana mungkin seorang pria dengan asal misterius seperti Shen Mu tertarik dengan urusan klan Gong mereka? Su Yi menggosok alisnya, tetapi tidak menjawab. Klan Gong dulu melayani di bawah komando Wang Ye, dan seperti Bierling, mereka adalah salah satu bawahan Wang Ye yang paling terpercaya. Sebelum zaman kejatuhan abadi, semua orang tahu bahwa Wang Ye dan pendiri sekte Taiking, Sue Xiaozi, adalah musuh yang mematikan. Setelah era kejatuhan abadi, klan Gong yang pernah bertugas di bawah komando Wang Ye, tetapi menyerah kepada sekte Taiking, pasti dicurigai melakukan pengkhianatan. Tentu saja, Wang Ye bereinkarnasi dan dibangun kembali sejak lama, ditambah tahun-tahun tanpa batas telah berlalu, dan burung-burung yang baik memilih kayu untuk hidup, selama keluarga Gong tidak melakukan apapun yang mengasihani Wang Ye, bahkan jika Su Yi tidak akan menyimpan dendam karena memilih untuk tunduk pada agama Taiking. Tapi, dia perlu mencari tahu alasannya. Setelah memikirkannya,
Su Yi berkata cepat atau lambat, saya akan melikuidasi Sekte Taiking. Hal-hal yang saya tanyakan sebelumnya akan menentukan sikap saya terhadap klan Gong Anda di masa depan. Likuidasi kaum Puritan. Gong Yuxun dan Mo Tianyin tidak bisa menahan rasa heran, napas Shenmu begitu besar. Agama Taiking adalah raksasa terkemuka di dunia peri, dan ada tokoh Taijing di belakangnya. Selain itu, dengan munculnya dunia emas di dunia abadi saat ini, sekelompok raja abadi dari agama Taiking yang selamat dari zaman keabadian sudah mulai merencanakan dan mendemonstrasikan masalah Tao Taijing. Tidak perlu diragukan lagi bahwa di masa depan mereka terlalu puritan, dan akan muncul tokoh-tokoh Taijing baru. Dalam keadaan seperti itu, seorang raja yang abadi, tetapi mengancam akan melikuidasi mereka, betapa sombongnya, betapa sombongnya. Mengabaikan apa yang dipikirkan keduanya, Su Yi berkata pada dirinya sendiri, kamu juga bisa memberitahu orang tua di klanmu apa yang kamu katakan. Lagi pula, jika Anda tidak meninggalkan Black Mist Abyss, bagaimana Anda bisa mengatakan kata-kata itu kepada para tetua klan mereka? Su Yi tidak menjawab, tetapi bertanya, apakah ini perintahmu untuk memburuku kali ini, atau perintah magang tertuanya Zine? Gong Yuxun tidak menyembunyikannya, dan berkata, Zine adalah kepala sekolah. Di mana kala jengking darah? Meskipun saya merasa sangat tidak nyaman Su Yi memanggil Patriark Sue Xiaozi dengan nama, Gong Yuxun berkata dengan tenang, Patriark telah mundur sejak lama. Su Yi bertanya lagi, apa yang kini katakan padamu? Bo Yuxun menggelengkan kepalanya. Kepala sekolah kini mengatur agar mereka memburu Shenmu, tentu saja saya berharap mereka dapat membunuh Shenmu. Hanya saja, tidak tepat untuk mengatakannya sekarang. Su Yi sedikit terkejut dan berkata, ketika kalian berakting, dia tidak memberitahumu identitasku. Gong Yuxun dan Mo Tianyin mau tidak mau terkejut, melihat apa yang dimaksud Shenmu, apakah kepala sekolah sudah mengetahui asal-usul Shenmu. Hanya dengan melihat ekspresi Gong Yuxun dan Mo Tianyin, Su Yi tahu bahwa kini tidak memberitahu identitas mereka. Meski hal ini membuat Su Yi sedikit bingung, dia terlalu malas untuk bertanya lebih jauh. Tidak ada alasan lain. Dia benar-benar meremehkan untuk berspekulasi tentang pikiran Zine. Segera, Su Yi bangkit dari kursi rotan, menatap Gong Yuxun, dan berkata, sebelum aku pergi untuk menyelesaikan Sekte Taiking, aku akan meninggalkanmu di Black Mist Great Abyss. Gong Yuxun tiba-tiba berubah warna dan berkata, bagaimana jika saya tidak setuju? Su Yi berkata dengan ringan, kamu tidak memenuhi syarat untuk tidak setuju. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa memberimu kesempatan. Mata indah Gong Yuxun menyusut, dan ada udara dingin di antara alisnya, keturunan klan Gong saya tidak takut. Saya tidak pernah takut hidup dan mati. Mata Su Yi agak halus, dan dia berkata, coba. Bo Yuxun mengerutkan bibirnya. Saat berikutnya, dia menembak langsung. Ledakan. Domain Dao murka angin dan guntur. Di langit dan bumi, angin topan mengamuk, guntur mengalir seperti air terjun, dan kekuatan penghancur yang dahsyat menyapu langit. Saat ini, Gong Yuxun seperti penguasa angin dan guntur, dan tubuhnya yang ramping dan anggun bermandikan angin dan badai yang mempesona. Su Yi langsung terjebak di domain Dao yang dia kendalikan. Namun, Su Yi terlihat setenang biasanya. Dia membersihkan bajunya dan melangkah maju. Dentang. Pedang dunia bangkit dari langit. Tiba-tiba, niat pedang yang ganas naik ke langit. Kota. Bahasa busur menjaring satu jari. Ledakan. Langit berputar, angin dan guntur seperti air pasang, dan mereka membunuh Su Yi bersama-sama, mencoba menghancurkan pedang Su Yi dan menekannya sepenuhnya. Tapi dia jauh meremehkan kengerian pedang Su Yi. Melihat apa yang ditunjukkan Su Yi Jianfeng, badai runtuh, guntur runtuh, dan seluruh domain Dao yang menutupi dunia pecah menjadi celah yang panjang dan sempit. Saat Su Yi bergegas maju, retakan ini menyebar bersamanya. Segera, seluruh domain Dao terkoyak dan meledak. Bila pedang menyentuh tenggorokan Bo Yuxun, hanya 1 inci dari lehernya. Wajah Gong Yuxun pucat dan ngeri. Merasakan kekuatan mengerikan yang terakumulasi pada bilah pedang, kulit Gong Yuxian bergetar, dan suasana hatinya sangat terpengaruh. Ini adalah ancaman kematian.
Bahkan tidak memikirkannya, selama Sui mau, Gong Yuxun sudah menjadi hantu di bawah pedang, dan sudah terlambat untuk melawan. Kemarahan angin dan guntur yang kamu kental hanyalah pandangan sekilas dari pintu, dan itu terlalu jauh dari penyempurnaan. Sui menyingkirkan pedang di dunia, aku akan memberimu kesempatan, dan jika kamu terobsesi dengan itu, aku tidak keberatan membunuhmu. Wajah Gong Yuxun memucat. Dia tiba-tiba berkata, mengapa kamu ingin membuatku tetap hidup? Sui berkata, ketika saya melikuidasi Sekte Taiking, Anda secara alami akan mengerti. Dia menatap Mo Tianyin. Wajah Mo Tianyin tiba-tiba berubah, dan berkata, jika Yang Mulia benar-benar berjanji untuk tidak membunuh kami, saya tidak keberatan memilih untuk tetap berada dalam kabut hitam ini untuk sementara waktu. Sui berkata sambil tersenyum, kamu terlalu banyak berpikir. Hati Mo Tianyin tenggelam dan berkata, apa maksudmu dengan ini? Sui menunjuk ke sosok dewa dan iblis di kejauhan, dan berkata, selama kamu bisa mengalahkannya, kamu bisa hidup. Mo Tianyin. Sebelum dia bisa bereaksi, hantu di kejauhan tiba-tiba menyeringai, memperlihatkan senyum brutal dan ganas. Tidak baik. Mo Tianyin menjadi pucat dan lari. Ledakan. Sebuah lengan seperti pilar langit menghantam langit, dan hanya rantai yang melilit lengan itu setebal gunung. Pada Mo Tianyin meraung dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Semua jenis kartu dan harta karun dirilis tanpa syarat. Tapi sia-sia. Ledakan. Dia dihancurkan ke kedalaman bumi. Di dasar jurang, tubuh Mo Tianyin hancur berkeping-keping, berubah menjadi genangan darah. Satu pukulan untuk membunuh Raja Peri tahap menengah. Adegan yang menakutkan dan brutal membuat Gong Yuxun hampir berteriak, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Sui sangat tenang. Bawa dia pergi. Sui memerintahkan, beri dia tempat untuk mundur. Bagus. Di kejauhan, Huang Tuo berbicara dengan suara yang dalam, bahkan suaranya seperti guntur, mengguncang gunung dan sungai. Bo Yuxian kehilangan jiwanya. Dia menyadari bahwa jika dia ingin hidup, dia benar-benar tidak berhak menolak. Dia tidak takut mati. Tapi aku tidak ingin mati sekarang. Jika Anda dapat bertahan hidup, jika Anda memiliki kesempatan untuk mengetahui mengapa Sui ingin menanyakan tentang keluarga Gong, mengapa dia begitu bodoh hingga dia akan mati. Pada akhirnya, Gong Yuxun diam-diam menerima semua ini, dan dibawa oleh Lu Tuo dan meninggalkan dunia ini. Sui memutuskan untuk mundur untuk jangka waktu tertentu, jadi dia pergi ke Pan Shenling untuk sepenuhnya mengakhiri operasi penutupan bersih ini. Waktu berlalu. 7 hari lagi berlalu dengan tergesa-gesa. Pan Shenling. Gunung itu seperti naga yang berbaring telentang, megah dan megah. Langit ditutupi dengan awan hitam setebal balok timah, dan kadang-kadang petir merah menembus awan, memancarkan cahaya darah yang menyilaukan. Raja abadi dari 3 kubu Sekte Taiyi, Wanjian Xianzong, dan Bixiao Xiangmong semuanya berkumpul di puncak Bukit Panshen. Di sini terdapat tebing datar, dari kejauhan Anda bisa melihat panorama pemandangan ke segala arah. Semuanya, jika Shenmu tidak datang, kita akan menunggu di sini. Kam Sekte Taiyi, seorang lelaki tua berjubah biru mengerutkan kening. Sue Hong San, penatua tertinggi dari Sekte Taiyi, Raja Abadi di tahap tengah negeri ajaib. Kali ini Kam Sekte Taiyi mereka mengirim total 5 Raja Abadi, dan Sue Hongshan adalah pemimpinnya. Dalam keadaan seperti itu, Anda harus berhati-hati dan berhenti bertindak gegabah. Di samping Bixiao Immortal Palace, seorang lelaki tua dengan rambut tipis dan wajah keriput angkat bicara. Tai Zeng. Almarhum Raja Abadi Negeri Ajaib juga satu-satunya di antara semua Raja Abadi yang memburu Sui kali ini. Ya, daripada bertindak gegabah, lebih baik menunggu dan melihat. Di Sekte Abadi Wanjian, seorang pria parubaya yang mengenakan kain kabung dan membawa pedang kuno berbicara dengan suara yang dalam. Yuan Qi, Penatua Agung Wanjian Xianzong, karena keberadaan, wilayah pedang, yang mengerikan telah dipadatkan. Sekarang, Pan Shenling ini telah diduduki oleh kita, dan tidak ada makhluk aneh di sekitar ribuan mil. Selama Sui berani datang, dia akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Mata Yuan berkilat dengan aura pembunuh.
Hingga saat ini, para Raja Abadi ini telah melihat kekuatan Suyi, dan mereka juga tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh Suyi. Dan kematian tragis Raja Abadi lainnya beberapa hari yang lalu juga membuat ketiga kubu mereka sadar bahwa di jurang berkabut yang gelap ini, Suyi dapat menggunakan tempat terlarang yang berbahaya dan makhluk aneh itu untuk membunuh lawan. Seperti pertempuran Suyi di dekat Danau Perak Besar menggunakan lubang kupu-kupu ajaib untuk membunuh Sekte Shenhuo Mengze dan yang lainnya. Oleh karena itu, tiga kubu utama akan memilih untuk bergabung, berkumpul di Pan Shenling ini, dan menunggu kelinci. Sebelumnya, mereka telah membentuk formasi pembunuhan di punggung Bukit Pan Shen, dan setiap formasi pembunuhan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Terutama, formasi pedang Dutian, yang dibuat oleh Wanjian Xianzong adalah formasi pembunuh kendo kelas 1 di dunia, yang cukup untuk membunuh Raja Peri di tahap akhir negeri ajaib. Selain itu, ada 11 Raja Abadi di tiga kubu mereka, di antaranya ada tokoh top seperti Tai Zeng, Yuan Qi, dan Sui Hongshan. Kartu Hall dan pembunuh besar. Dalam keadaan seperti itu, mereka mengira jika Suyi berani datang, dia akan mati. Aku dipaksa oleh sosok abadi untuk membuatku menunggu Raja Abadi ini menyusut di sini. Jika menyebar, makhluk di dunia abadi ini masih tidak tahu bagaimana mereka akan memperlakukan kita. Tai Yi mengajar Sui Hongshan dengan emosi. Sebuah komentar membuat suasana hati semua orang kacau. Tai Zeng berkata dengan wajah tanpa ekspresi, ini adalah pertempuran hidup dan mati. Dibandingkan dengan ini, apa itu wajah? Saat ini, yang paling aku takuti adalah kera tua dengan pedang itu. Yuan tiba-tiba berkata, jika dia bersama Shenmu, semuanya akan merepotkan. Semua orang mengerutkan kening. Saat ini, alasan mengapa mereka terjebak dalam kabut hitam terkait dengan kera tua yang misterius. Dialah yang bergerak dan memblokir jalan keluar dari Black Mist Abyss. Mustahil. Tai Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, jika monyet tua dan Shenmu berada di kelompok yang sama, mengapa mereka tidak berurusan dengan kita sampai sekarang? Itu benar-benar aneh. Sui Hongshan mengerutkan kening, namun, menurut pendapat saya, bahkan jika kera tua pembawa pedang datang, dengan kekuatan upaya bersama kita, tidak perlu terlalu takut, dan kita bahkan dapat mengambil kesempatan ini untuk membunuh orang tua itu. Kera tua dengan pedang diambil, memaksanya untuk membuka jalan ke dunia luar. Kata-kata itu membuat mata banyak Raja Abadi berkedip, dan mereka cukup terharu. Memang, jika mereka bisa menangkap kera tua pembawa pedang, kesulitan mereka saat ini akan terpecahkan. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, 7 hari yang lalu, Mo Tianyin dan Gong Yuxun dari Sekte Taiking telah berangkat untuk bergabung dengan kami. Jika mereka belum muncul, dapatkah dikatakan bahwa mereka telah mengalami sesuatu yang tidak terduga? Ini mungkin. Ekspresi semua orang yang hadir tidak pasti. Jangan bicarakan ini, aku khawatir sekarang, jika Shenmu tahu bahwa Pan Shenling ini telah diatur oleh kita, aku khawatir dia tidak akan berani datang dan melawan kita. Tai Zeng menghela nafas, lagi pula, selama dia tidak bodoh, dia akan mengerti bahwa datang ke sini tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke kematian. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, hati mereka juga tertekan. Memang, bagaimana mungkin seekor ikan bisa begitu bodoh untuk menceburkan diri ke dalam perangkap? Dan penantian mereka tidak diragukan lagi terlalu pasif. Jika Shenmu tidak pernah datang, semua persiapan dan penantian yang mereka lakukan akan sia-sia, tidak ada artinya. Mereka juga berpikir untuk mengirim seseorang sebagai umpan untuk memikat Suyi. Tetapi pada akhirnya, mereka menyerah pada ide itu. Karena menurut mereka, dengan cara Shenmu, kemungkinan besar mereka akan memakan umpannya dan tidak akan terpancing. Ketidakberdayaan menunggu kelinci ada di sini. Tunggu saja. Terlalu pasif. Hah, lihat, sepertinya Shenmu. Tiba-tiba, seorang Raja Abadi berteriak kaget. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.